Selamat sore. Kita tunggu dulu nih sampai teman-teman ya Sobat Minji masuk join ke dalam live-nya Minji nih. Yuk Minji tunggu ya. Halo Momi Meira, selamat sore. Wah, selamat sore dok. Dokter Yudanya sudah bergabung nih. Coba praktek koneksi dulu nih sama dokter. Oke, kita mau praktek koneksi terlebih dahulu ya bersama Dokter Yudo. Sebentar ya. Minji, hai. Halo dok, selamat sore. Halo, selamat sore. Oke, aman ya dok ya? Aman. Oke. Nah, selamat sore buat Sobat Minji di sini. Selamat sore juga untuk Dokter Yudo. Terima kasih sudah bergabung ke dalam live-nya Minji kali ini. Ya, Oke. halo, selamat sore juga Kak. Selamat sore juga kepada Sobat Minji semua. Terima kasih sudah mengundang saya. Oke, nah buat teman-teman di sini, buat sobat Minji di sini yang sudah bergabung, yang sudah join, tetap stay tune ya, karena nanti di akhir acara juga akan ada pengumuman nih, giveaway ya, dan juga buat teman-teman di sini yang sudah bergabung, Minji ucapkan selamat datang, selamat bergabung di live Instagram Waji di berbagai informasi ya, di berbagi informasi episode ke-10. Nah, jadi buat kakak-kakak yang sudah stalking Instagramnya Waji nih, pasti udah tahu juga ya topik yang nanti akan kita bahas. Karena berbagi informasi episode ke-10 ini, kita akan membahas mengenai bijak atasi gatal agar tidak menyesal. Yang tentunya nanti akan memberikan informasi-informasi untuk kita kulik lebih dalam lagi mengenai keluhan-keluhan gatal dengan ahlinya langsung. Nah, untuk berbagi informasi episode 10 kali ini nanti akan dibagi menjadi 3 sesi. Untuk sesi pertama nanti akan ada materi dari Dr. Yudo. Untuk di sesi kedua nanti akan ada sesi tanya jawab, dan di sesi ketiga ada sesi penutup dan juga pembagian e-wallet untuk 2 orang pemenang yang sudah memenuhi syarat aktif ya menjawab kuis di akhir acara serta pengumuman giveaway dari Waji. Nah, selamat sore Dokter Yudo. Gimana kabarnya, Dok? Ya, Gimana selamat kabarnya, sore Dok? Kak. Alhamdulillah kabar saya baik. Kakak gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik juga nih, Dok. Senang sekali nih ya, Dok ya bertemu dengan Dokter Yudo pada sore hari ini. Perkenalkan, Dok, nama saya Minji ya, biasa dipanggil Minji nih sama sobat Minji di sini yang tentunya akan menjadi moderator berbagi informasi episode 10. Oke, Ya, Dok. salam kenal Kak Eh, Minji. Oke, Minji bakal eh ya memberikan informasi terlebih dahulu ya dok ya mengenai program berbagi informasi kali ini dok. Jadi untuk program berbagi informasi ini merupakan program dari Waji untuk memberikan informasi nih ke followers Waji dengan mendatangkan para ahli. Nah kebetulan untuk dokter Yudo ini merupakan dokter spesialis dermatologi dan venereologi. Boleh nih untuk dokter Yudo, mungkin Sobat Minji ini ingin perkenalan dok dengan dokter Yudo, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu dok. Ya, halo semuanya. Halo Sobat Minji semua. Terima kasih sekali lagi atas undangannya hari ini. Kepada saya untuk kita bisa sharing informasi mungkin terutama tentang gatal. Nah, perkenalkan nama saya adalah Yudo Irawan. Saya adalah seorang dokter spesialis dermatologi, venereologi, dan estetika atau yang saat ini disingkat dengan SPDVE. Kalau dulu diketahui atau dikenal dengan spesialis kulit dan kelamin. Nah, saya sendiri saat ini bersubspesialisasi di bidang venereologi atau di bidang ilmu perkelaminan dalam tanda kutip. Jadi artinya memang cukup sering kita temukan pasien-pasien dengan keluhan gatal, terutama daerah-daerah tertentu, begitu ya. Nah, saya berpraktek terutama di salah satu rumah sakit pemerintah vertikal dan juga di rumah sakit swasta dan juga di klinik swasta yang berada di area Jakarta. Mungkin begitu dulu perkenalan singkat dari saya, Kak Minji. Oke, terima kasih dokter. Nah, sebelum memasuki sesi materi nih buat sobat Minji di sini juga, Minji mau membacakan terlebih dahulu latar belakang pada tema hari ini.
Jadi untuk gatal itu kan merupakan masalah umum yang dialami oleh banyak orang dalam kehidupan sehari-hari. Penyebabnya bisa bermacam-macam, mulai dari alergi, kulit kering, bahkan hingga kondisi medis tertentu seperti dermatitis atau penyakit kulit lainnya. Meskipun dengan menggaruk itu bisa memberikan rasa lega sesaat, tindakan tersebut bisa berdampak negatif nih pada kesehatan kulit. Nah, pada kasus yang ekstrim, dengan menggaruk berlebihan itu bisa menyebabkan luka, infeksi, bahkan memperburuk kondisi kulit yang sudah ada. Dengan mengatasi gatal dengan bijak, itu tidak hanya tentang meredakan gejala, tetapi juga mengidentifikasi penyebabnya untuk menjaga timbulnya masalah yang lebih serius di masa depannya. Nah, langkah-langkah preventif juga itu penting untuk mengurangi resiko terkenanya gatal kembali. Seperti itu. Nah, jadi oke, Dokter Yuda mungkin kita langsung aja nih ya, Dok ya. Mulai untuk materi kali ini ya, Dok ya. Ya, boleh. Oke. Nah, Dok, untuk timbulnya rasa gatal itu penyebab utama umumnya itu apa, Dok? Oke, terima kasih. Untuk penyebab umum dari rasa gatal yang dialami oleh seseorang, tentunya kita harus tahu dulu definisi dari rasa gatal itu, ya. Jadi, definisi dari rasa gatal itu sendiri adalah rasa tidak nyaman yang membuat seseorang ingin menggaruk. Nah, kalau dulu kita tahunya definisi rasa gatal itu merupakan spektrum. Jadi gatal itu diartikan saat zaman dulu itu diartikan sama seperti sakit atau rasa nyeri atau rasa perih, tapi yang paling minimal. Tapi ternyata dari studi-studi pada belakangan ini atau akhir-akhir ini, ternyata rasa gatal itu adalah rasa yang tersendiri. Jadi dia berbeda spektrumnya dengan rasa perih, berbeda spektrumnya dengan rasa geli begitu. Jadi definisinya ternyata akhirnya kita ketahui dari para peneliti bahwa rasa gatal itu adalah rasa sensasi yang tersendiri dan sensasi itu membuat kita ingin menggaruk. Nah, penyebabnya secara umum itu sangat-sangat bervariasi sekali. Menurut International Forum for Study of Itch tahun 2017, itu ada 3 klasifikasi dari penyebab-penyebab rasa gatal. Yang pertama itu satu penyakit kulit, adanya penyakit kulit. Nah, jadi tentu banyak sekali penyakit-penyakit kulit yang bisa mencetuskan rasa gatal, baik itu infeksi, misalnya jamur ya, atau juga non-infeksi, misalnya eksim. Nah, kemudian yang kedua adalah rasa gatal yang ditimbulkan atau penyebab dari rasa gatal yang tidak diketahui, jadi tanpa penyakit kulit. Nah, itu juga merupakan salah satu yang juga acap kali kita temukan pasiennya. Jadi pasiennya hanya datang karena rasa gatal di kulitnya, tetapi ketika kita lihat gitu secara kasat mata, kulitnya nggak ada masalah. Jadi itu juga bisa menyebabkan rasa gatal pada seseorang. Kemudian yang ketiga itu rasa gatal yang ditimbulkan akibat proses garukan yang berulang dan lama atau kita sebut dengan siklus gatal garuk kronis. Jadi kalau gatal itu kan enaknya memang digaruk, tapi apakah setelah Betul. digaruk gatalnya hilang gitu ya? Gatalnya itu akan hilang sementara saja, tapi lama-kelamaan justru proses garukannya itu akan menyebabkan gatal yang lebih hebat lagi dibandingkan sebelumnya. Jadi ada 3 konsep secara umum dari pencetus rasa gatal pada seorang manusia. Adanya penyakit kulit, timbul tanpa penyakit kulit, dan adanya proses gatal garuk yang kronis. Gitu kira-kira. Oke, jadi untuk timbulnya atau penyebab umum dari timbulnya rasa gatal itu memang ada beberapa gitu ya, Dok ya, beberapa faktor gitu ya, Dok ya. Oke. Iya, betul. Nah, untuk faktor penyebab tersebut ya, Dok ya, itu apa sih, Dok? Faktor dari penyebab tersebut berkaitan dengan jenis penyakit gatal. Iya, baik. Kalau untuk berkaitan dengan jenis penyakit gatal, itu tentunya ada banyak lagi penyebabnya. Kalau kita pecah-pecah, bahkan ada juga penyebab-penyebab yang sampai saat ini itu juga belum diketahui oleh para peneliti atau para dokter-dokter. Mungkin kita akan coba membahas dari yang diketahui terlebih dahulu.
Nah, penyebab rasa gatal itu tadi terbagi kalau yang ada penyakitnya ya, itu terbagi atas adanya infeksi atau tidak ada infeksi, gitu ya. Misalnya, kalau infeksi itu adanya suatu infeksi jamur, ya, kemudian adanya infeksi bakteri, kemudian adanya infestasi parasit, ya. Kalau bahasa awamnya mungkin kita kenal penyakitnya seperti kurap, panu, kadas ya. Kemudian juga seperti gudis itu kalau bakteri, kemudian juga gudukan atau tungau ya atau apalah itu ya sebutan yang biasa kalau anak-anak sering tidur di asrama, kemudian pulang-pulang udah gatal-gatal itu juga bisa. Kita sebut juga dengan penyakit skabies ya. Jadi adanya bahan atau organisme lain yang masuk ke kulit kita yang menyebabkan rasa gatal. Nah, kemudian kalau yang non-infeksi itu adanya kontak. Kontak atau pertemuan antara kulit kita dengan bahan-bahan yang dapat mencetuskan rasa gatal. Baik kita alergi terhadap bahan itu atau kita iritasi terhadap bahan itu. Misalnya kontak dengan kulit dari suatu buah yang ada bulu-bulu halus atau tanaman-tanaman tertentu yang kalau kontak di kulit kita akan menjadi gatal. Nah, itu artinya kita bisa jadi alergi terhadap tanaman tersebut. Atau misalnya kontak dengan bahan yang sifatnya iritatif, kalau hanya sebentar tidak masalah, tapi kalau lama-kelamaan kontaknya bisa jadi masalah. Misalnya deterjen, penggunaan deterjen yang berlebihan pada tangan kita. Atau misalnya kita kontak dengan sabun yang sifatnya tidak pH balance atau kita kontak dengan sesuatu yang terlalu wangi, misalnya parfum yang disemprotkan terlalu banyak di suatu spot di kulit kita, itu juga bisa mencetuskan gatal. Nah, secara overall, apa sih yang bisa mempermudah terjadinya kontak dari bahan-bahan tersebut ke kulit kita dan apa sih yang memudahkan masuknya kuman atau jamur tersebut kepada kulit kita? Itu tentunya apabila ditemukan misalnya kulit yang kering, ya, atau kulit yang sensitif. Nah, itu adalah juga dua hal yang bisa mempengaruhi seseorang jadi mudah terkena infeksi dan jadi mudah terkena eksim. Jadi kulit kering itu ternyata kalau kita lihat di bawah mikroskop, itu banyak sekali saluran-saluran kecil yang memudahkan bahan-bahan tadi jadi lebih bisa masuk lebih dalam. Kalau di luar saja kita mandi selesai gitu ya. Tapi ternyata kalau dia masuk ke dalam, nah itu yang bahaya dan akhirnya justru bisa mencetuskan gatal-gatal atau rasa gatal. Kira-kira begitu, Kak. Oke, terima kasih nih dok atas jawabannya. Nah, untuk jenis gatal-gatal tersebut, apakah ada nih dok jenis gatal-gatal yang menular gitu dan juga tidak menular dok? Ya, baik. Untuk gatal sendiri, apakah menular atau tidak, tergantung lagi penyebabnya apa. Kalau misalnya penyebabnya adalah penyakit kulit, nah kita kulik lagi penyakitnya apa. Ya, kalau misalnya penyakit kulitnya disebabkan oleh infeksi yang memang menular dari awalnya, artinya pasien itu tersebut sendiri itu tertular dari orang lain. Ya, artinya nggak mungkin tiba-tiba dia kena dengan penyakit itu bisa tertular dari orang lain, tertular dari lingkungan sekitarnya, atau tertular dari hewan peliharaannya. Sehingga kadang-kadang kalau kita kulik ternyata memang misalnya kalau kurap itu bisa saling tular menulari baik suami ke istri, istri ke suami, atau ibu ke anak, atau dengan orang yang tinggal di satu rumah. Begitu juga dengan misalnya kalau skabies tadi seperti saya katakan, skabies itu sendiri disebabkan oleh Sarcoptes scabiei atau tungau yang juga bisa saling tular menulari pada satu orang, dua orang yang tinggal bersamaan di ruangan yang sama, tidur bersama. Jadi penyakit-penyakit kulit itu adalah penyakit kulit yang bisa menularkan rasa gatalnya. Selain itu, kalau misalnya dia penyakit kulit yang tidak menular, jadi artinya bukan menular ke orang lain, mungkin tidak, tapi dia bisa menyebar di badannya sendiri. Makanya mungkin Sobat Minji yang pernah merasakan gatal di lengan kanan misalnya, kemudian kita garuk, kemudian nanti kita garuk lagi di lengan yang kiri.
besokannya di situ timbul rasa gatal dengan adanya tampakan seperti eksim di situ. Artinya di badan sendiri rasa gatal dan penyakit kulitnya itu sendiri juga bisa menyebar. Jadi bukan menular ke orang lain, Oke. tapi menyebar di badan sendiri. Dari yang awalnya satu spot bisa jadi dua spot, dan bahkan kalau dibiarkan saja beberapa penyakit bisa menyebabkan rasa gatalnya di satu badan. Nah, itu yang perlu kita garis bawahi. Oke, terima kasih dok. Berarti untuk permasalahan gatal tersebut itu eksim itu juga bisa gitu ya dok ya? Untuk jenisnya itu jenis gatal eksim mungkin ya dok ya, untuk yang bisa sampai merambah nih ke area-area tubuh lainnya juga gitu ya dok? Ya, jadi kalau eksim itu kita masukkan dalam jenis gatal yang dengan penyakit kulit. Walaupun itu hanya dalam tanda kutip hanya eksim, sebagian besar justru eksim itu disertai dengan rasa gatal. Karena memang itu adalah salah satu ciri khas dari penyakit kulit yang disebabkan oleh eksim. Oke, terima kasih dok. Nah, bagaimana nih dok cara untuk mengidentifikasi penyebab gatal pada tubuh? Untuk mengidentifikasi rasa gatal atau penyebab gatal dari tubuh kita, tentunya yang pertama kita merasakan sensasi rasa gatal itu terlebih dahulu, ya, sesuai definisinya tadi. Kemudian kita lihat di lokasi kulit yang terasa gatal tadi. Apakah terlihat dan teraba adanya gangguan kulit di situ? Misalnya kulitnya kering, kulitnya teraba menebal, kulitnya pecah-pecah, atau bahkan di situ bisa ada luka, ya. Kemudian juga bisa ada biduran, bisa ada beruntusan, pokoknya macam-macam hal yang bisa menandakan di situ ada penyakit kulit. Nah, kita identifikasi dulu lokasinya. Kemudian barulah kita coba mengingat-ingat, kenapa nih sebelum kejadian gatal ini nih kenapa? Apakah ada kontak? Atau kira-kira di rumah kita atau rekan-rekan kita, sekitar kita, atau mungkin pasangan kita, apakah gatal juga? Dan gatal tersebut apakah di lokasi yang sama juga? Nah, itu adalah proses kita mencoba mengidentifikasi. Kalau untuk melihat penyakit kulitnya apa, tentunya sebaiknya kita berkonsultasi dengan dokter. Bisa ke dokter umum, bisa ke dokter spesialis kulit. Karena memang untuk kebanyakan dari penyakit-penyakit yang menyebabkan rasa gatal, itu merupakan suatu kompetensi yang juga bisa ditangani oleh dokter umum atau general physician. Tapi kalau misalnya kita sendiri mampu mengidentifikasi penyebabnya, misalnya kita ingat nih, oh iya tadi kena ulat bulu gitu misalnya ya sebelum rasa gatal itu. Artinya itu sangat mudah sekali. Kita tinggal membersihkannya saja, kemudian mengoleskan untuk terapi awal atau untuk pencegahan selanjutnya, untuk mengurangi rasa gatal apa yang ada di rumah kita yang bisa kita pakai. Kemudian cegahlah kontak dengan ulat bulu itu lagi, ya tidak perlu ketemu dokter juga. Jadi kita identifikasi tersebut tergantung dari lokasi, tergantung dari riwayat sebelumnya. Kira-kira begitu. Oke, terima kasih dok. Berarti untuk identifikasi itu sendiri atau untuk pertama kali tahu nih kita harus perlu tahu dulu dari orang-orang terdekat juga gitu ya dok ya, dari lingkungan kita dulu juga gitu ya dok ya. Betul, kurang lebih begitu. Oke. Nah, kenapa sih dok penting untuk mengatasi gatal dengan bijak? Ya, betul. Sesuai dengan tema kita hari ini ya. Sebelum Betul dok. menyesal, kita harus menangani gatal dengan bijak. Nah, terkait juga dengan hal-hal yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa untuk gatal itu memang bisa merupakan penanda suatu penyakit kulit yang ringan, ya. Tapi karena ini suatu spektrum yang berupa garis panjang, artinya bisa juga menandakan sesuatu yang tidak ringan atau sesuatu yang harus kita concern, kita khawatirkan, kita waspadai. Nah, kita harus bijak menangani gatal karena tadi rasa gatal akibat penyakit kulit itu bisa menular. Hati-hati, ada penyakit-penyakit yang bisa menular ke orang lain atau kita dapatkan dari orang lain, ya, atau bahkan bisa juga ke hewan peliharaan kita gitu. Jadi hati-hati.
bukan hanya manusia ke manusia ke hewan atau hewan ke manusia juga bisa terjadi penularan tersebut. Kemudian yang kedua, kalau kita tidak bijak dalam menangani rasa gatal itu, kita juga bisa mengalami rasa gatal yang berketerusan. Artinya nih, kita sudah lakukan tata laksana awal gitu ya. Kita sudah oles ini, kita sudah oles itu, kita sudah minum obat apa yang ada di rumah untuk mengurangi rasa gatal. Besokannya kambuh kembali. Artinya kita sebenarnya itu proses identifikasinya kurang mampu untuk mendiagnosis lebih pasti penyakitnya apa. Nah, itu tanda-tanda kita harus segera bertemu dengan dokter. Kemudian yang ketiga, tadi sesuai dengan pembagiannya juga, kalau kita hanya garuk saja, nanti enak, rasa nyaman timbul, kemudian gatalnya hilang sebentar, kemudian garuk lagi, kemudian juga lakukan oles-olesan suatu bahan yang mungkin justru mencetuskan rasa gatal baru, nanti akan kembali ke penyakit gatal ini yang disebabkan oleh siklus gatal garuk kronis. Jadi justru karena apa yang kita lakukan terhadap kulit kita itu adalah penyebab gatalnya. Jadi maka dari itu kita harus bijak menangani tata laksana awal dari rasa gatal. Oke, terima kasih dok atas jawabannya. Nah, sebelum kita ke materi selanjutnya, Minji mau reminder lagi nih untuk Sobat Minji yang masih join-join, boleh banget kalian untuk tetap aktif ya selama kita berdiskusi nih buat teman-teman di sini, buat Sobat Minji, karena nanti akan ada hadiah saldo e-wallet ya di akhir acara, dan juga buat teman-teman di sini yang bisa menjawab kuis. Jadi buat teman-teman di sini untuk Sobat Minji tetap stay tune. Oke, kita kembali lagi dok. Apakah bijak nih dok jika kita hanya menggaruk bagian yang gatal tanpa tahu penyebabnya? Ya, kalau berdasarkan dari hal-hal yang kita bicarakan dari awal tadi ya, tentunya kita bisa mengatakan bahwa itu bukanlah hal yang cukup bijak ya untuk hanya menggaruk saja tanpa kita ketahui pencetusnya atau awalnya karena apa atau tanpa adanya proses identifikasi masalahnya yang lebih dalam gitu. Jadi karena kalau misalnya gatal kemudian kita garuk ya mungkin akan hilang, sekali lagi akan hilang, tapi itu sifatnya hanya sementara. Yang kita takutkan adalah nanti misalnya dia timbul kembali, baik dengan rasa yang sama atau rasa gatal yang lebih berat. Nah, siklus itulah yang kita takutkan nanti justru mencetuskan penyakit kulit yang bisa stay di situ. Jadi bukan cuma kita yang stay tune saat ini, gatal itu juga bisa stay tune dan justru malah bisa menjadi penyakit kulit yang mencetuskan rasa gatal yang lebih parah lagi gitu. Jadi memang tentunya kita harus bijak dalam mengidentifikasi masalah. Bijak juga salah satunya jangan hanya bergantung dari menggaruk saja. Apalagi menggaruk yang dengan menggunakan alat ya, seperti sisir lah, ada yang pakai sikat lah, ya, atau dia pinjam, kalau dia nggak punya kuku, dia pinjam kuku istrinya lah untuk menggaruk. Nggak ada gunanya. Ya, mau digaruk pakai sikat kawat, itu justru malah bikin tambah parah. Ya, jadi cukup kita identifikasi masalahnya apa. Kalau kita sendiri tidak mampu nih, tolong segerakan konsultasi dan ketemu dengan dokter. Untuk kita, para dokter, membantu mengidentifikasi masalahnya apa dan memberikan terapi sesuai dengan masalah tersebut. Oke, karena memang kalau dengan kita menggaruk itu memang ada rasa sensasi sendiri gitu ya dok ya. Jadi mungkin buat sobat-sobat Minji di sini juga kalau gatal tuh enaknya digaruk gitu. Mungkin Iya, dikiranya tuh bakal betul. pindah kali. Oke. Betul. Nah dok, untuk dampak nih dari kebiasaan ya mungkin para sobat Minji di sini juga yang menggaruk bagian gatal itu secara berlebihan, dampaknya itu gimana dok? Ya, sama seperti dengan salah satu dari pembagian pencetus gatal tadi ya, kalau berlebihan, yang pertama tentunya itu awal-awal akan terjadi kerusakan kulit justru karena garukan. Kita harus ingat, sebagian besar rasa gatal itu sendiri sudah ada kelainan kulitnya. Mungkin memang tidak terlihat oleh mata kita, tapi sebenarnya proses itu sudah terjadi secara mikroskopik atau sangat kecil sekali sehingga mata telanjang kita tidak terlihat. Tapi dokter biasanya tahu nih, wah ini mah kulitnya sudah bermasalah gitu.
Nah, kita bisa bayangkan kalau misalnya udahlah bermasalah, kemudian digaruk lagi, niatnya sih bikin enak ya. Ini malah jadinya nggak enak nih nanti ujung-ujungnya nih. Jadi penyakit baru yang tadinya sebenarnya bisa diselesaikan dengan tata laksana misalnya berupa pemberian obat-obatan salep ya, atau cukup mengoleskan pelembab yang baik saja. Tapi karena kita garuk saking puas-puasinnya gitu ya, itu malah jadi nggak cukup tuh tadi dengan oles salep saja. Jadi tolong para sobat Minji, rata-rata ya, kalau kita berobat ke dokter, ya, terus kita bilang ada eksim, ada gatal, ada ini, itu hampir pasti dokter minta kita jangan digaruk ya Pak, jangan digaruk ya Bu. Tapi hati kita kan pasti bilang, itu tapi kan gatal dok. Jadi kalau gatal saya mesti gimana? Masa saya harus berdoa aja gitu, mudah-mudahan gatalnya hilang. Kan gitu ya. Jadi pasti kan pasiennya juga bertanya, jadi gimana kalau misalnya saya nggak bisa menggaruk dok? Nah, disitulah letak hasil konsultasi antara dokter dengan pasiennya. Jadi biasanya dokter akan meresepkan obat-obatan ya, atau merekomendasikan pelembab yang bisa mengurangi rasa gatal, atau merekomendasikan cara menggaruk yang lebih baik ya. Jadi sebenarnya bukan menggaruk, ini lebih ke arah misalnya boleh dioles, boleh diusap, boleh ditepuk-tepuk. Walaupun itu sendiri ya rasanya tuh gemes ya. Nggak mungkin dari yang awalnya kita bisa puas-puasin garuk gini, ditepuk-tepuk aja tuh rasanya hati kita tuh lega enggak. Rasanya pengen nepuknya tuh gimana gitu ya, pakai buku kalau perlu ya. Nah, tapi ya itulah cara kita mengurangi kerusakan yang lebih lanjut dari kulit kita gitu ya. Nah, jadi itu dokter-dokter pasti akan memberikan tips dan trik untuk mengurangi rasa gatal tanpa menggaruk. Ya, kira-kira begitu, Oke. Kak. Karena dengan kita menggaruk juga akan membuat skin barrier kita juga rusak gitu ya dok ya. Gampang terdapat adanya Betul, iya, iritasi seperti betul itu ya. sekali. Betul sekali, Kak Minji. Oke. Nah untuk langkah-langkahnya dok, bagaimana nih langkah-langkah yang bijak untuk meredakan gatal tersebut dok? Ya, pertama tentunya setelah kita identifikasi tadi pencetusnya apa, kita harus hindari dulu pencetusnya. Misalnya sudah jelas kita itu terkena atau kontak dengan ulat bulu tadi misalnya ya, tentunya jangan dijadiin teman itu ulat bulu, dibawa masuk ke dalam rumah, ya bakalan gatal lagi, kan gitu ya. Kemudian kedua, misalnya kita sudah tahu kita alergi terhadap makanan tertentu. Kalau makan ikan A, ya bakal gatal kulitnya. Ya jangan setiap hari mintanya lauknya ikan A goreng, besok ikan A rebus, dan lusa ikan A kukus ya. Sama saja bohong. Jadi kita harus tahu dulu identifikasi masalah penyebab gatalnya, hindari hal tersebut ya. Tapi apakah seumur hidup, dok, saya harus nggak bisa makan ikan A, ikan salmon misalnya, padahal di mana-mana dijual salmon dan itu harganya mahal. Saya kan mampu, saya beli dok. Kenapa saya nggak boleh makan ikan salmon? Nah, nanti kita dokter juga akan merekomendasikan cara-cara untuk tubuh kita akhirnya bisa beradaptasi dengan hal-hal yang kita alergi gitu ya. Jadi tenang saja, mungkin nanti lama-kelamaan pasien bisa menikmati apa yang seharusnya bisa dinikmati. Hidup ini ya harus dinikmati ya. Nah, jadi ada tips dan triknya berupa misalnya pengobatan, terapi, sesuatu yang bisa membuat kita menjadi tidak alergi lagi terhadap bahan tertentu. Nah, itu adalah salah satu contoh yang bisa dilakukan terhadap pasien yang gatal karena pencetusnya sudah jelas. Yang pencetusnya tidak jelas, nah itu yang sulit. Jadi memang sekali lagi kalau kita tidak mampu mengidentifikasi, segeralah bertemu dengan dokter supaya dokter membantu mengidentifikasi apa pencetus gatal kita gitu. Tapi sambil kita juga ingat-ingat nih, iya ya, kenapa ini bisa gatal ya? Apa awalnya masalahnya gitu. Nah, jadi itu yang membantu nanti kita para dokter juga lebih mudah dan lebih tepat dalam mendiagnosis penyakit yang dialami oleh pasien. Oke, jadi memang utamanya itu kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu gitu ya dok ya, supaya kita bisa mengetahui dulu nih penyebab apa sih gatal-gatal ini tuh sebabnya dari apa seperti itu ya dok ya. Mm-mm. Oke.
Nah, untuk cara yang paling efektif nih dok untuk mencegahnya dan juga mengatasinya itu bagaimana dok? Ya, baik. Mencegahnya tentunya sama seperti tadi ya, kita jangan kontak lagi dulu dengan hal-hal yang mencetuskan rasa gatal kita. Kemudian kalau kita tahu ada penyakit kulitnya, ya kita tangani dulu. Kalau tidak mampu dengan hal-hal yang simpel, ya berarti harus berobat dulu. Kemudian yang ketiga, itu kalau misalnya kulit kita kering sehingga kita mudah gatal, ya tentunya kita harus gunakan pelembab secara rutin. Pelembab itu bukan hanya dalam bentuk body lotion saja, ya, karena ada macam-macam jenis hidrasi atau kelembapan kulit yang bisa kita tambahkan, baik dari dalam maupun dari luar. Misalnya kalau dari dalam artinya kita harus pastikan minum kita cukup. Dan yang diminum itu air putih, bukan teh, bukan kopi, apalagi boba, ya. Jadi sama aja bohong, ya. Gatalnya tidak hilang, yang ada diabetes. Jadi tolong air putihnya diperbanyak, ya Sobat Minji. Ingat, kita 1,5 liter itu minimal sehari, ya. Jadi, minum diperbanyak. Kemudian juga gunakanlah body lotion atau pelembab-pelembab atau minyak-minyak yang dapat mengembalikan kelembapan kulit kita sehingga kulit kita menjadi lebih lembab dan tidak kering. Kalau sudah lembab dan tidak kering, itu artinya barrier kulitnya terperbaiki. Tadinya yang gampang kontak malah jadi tidak jadi kontak dan tidak jadi gatal. Jadi gunakanlah pelembab-pelembab kulit, baik itu bentuk apapun, mau minyak, mau lotion, mau spray, mau salep, ya silakan. Tidak ada masalah. Selama hati-hati juga. Ada juga produk-produk yang bisa justru mencetuskan rasa gatal baru, ya. Jadi pastikan produk tersebut sudah BPOM misalnya, sudah teregistrasi. Kemudian mungkin buat kita yang muslim ya, juga sangat membantu kalau produk tersebut sudah tersertifikasi halal MUI ya. Jadi artinya kita juga nggak perlu mikir apakah yang kita oles di badan ini ada alkoholnya ya atau mungkin ada turunan produk babi di situ kita juga nggak tahu. Karena jangan sedih ya, di luar negeri itu ada yang menggunakan minyak dari lemak babi ya untuk mengurangi rasa gatal di kulit gitu. Tapi ya jangan sampai yang kita pakai di Indonesia seperti itu. Nah, jadi hal-hal tersebut bisa membantu kita untuk memilih produk yang dapat membantu mengurangi rasa gatal. Dan terakhir, itu produknya juga harus terkandung atau pelembab tersebut juga harus terkandung dari apalagi yang kontak ke kulit kita, misalnya sabun. Ya, karena sabun itu juga kontaknya cukup masif di badan ya. Dari head to toe kadang-kadangnya, dari kepala sampai kaki itu semua harus kena sabun. Saya nggak tahu ya, mungkin ada kali ya orang yang nggak sabunan dari atas sampai bawah, atau sabunan ala kadar tuh rasanya ada juga sih. Cuman kan ketika kita bilas, sabunnya kan pasti akan turun juga dan kena juga sampai ke kaki. Nah, jadinya gunakanlah sabun-sabun yang juga pH-nya balance atau seimbang dan juga dia sendiri mengandung pelembab. Jadi jangan mentingin wanginya doang, jangan mentingin harga dan brandnya doang, tapi juga lihat komposisinya. Sabun yang harganya mahal dan brandnya mantep gitu ya, tidak berarti cocok untuk kulit kita. Jadi jangan sedih kalau kita ternyata cocoknya dengan sabun warung. Iya, bisa saja sabun warung itu memang pelembabnya lebih banyak dibandingkan sabun brand yang udah kita beli di online-online itu. Gitu. Jadi kita pastikan dan kita lihat lagi komposisinya. Jadi kira-kira itu mungkin usaha kita untuk mengurangi dan mengatasi. Ya, jadi kalau udah mulai ada rasa gatal, ya atasilah dulu dengan pelembab-pelembab yang mampu menghilangkan kulit kering tadi dulu. Ya, kalau ternyata itu cukup, ya udah aman. Tapi kalau itu nggak cukup, ayo ke dokter segera. Oke, jadi memang ada beberapa produk yang bisa membantu gitu ya dok ya, bisa membantu untuk utama nih pertama gitu, pertolongan pertama untuk kulit-kulit teman-teman di sini sobat Minji mungkin lagi merasakan tiba-tiba gatel seperti itu ya dok ya. Karena dengan kulit kering Betul. aja itu bisa menyebabkan gatal-gatal ya dok ya. Iya, betul. Kulit kering itu ya seperti yang kita sudah bicarakan tadi di awal ya, kulit kering itu juga menjadi salah satu pencetus dari mudahnya kulit kita diserang organisme dari luar atau kulit kita menjadi kontak dengan iritan dan alergi gitu. Jadi karena kulit kering itu masalah-masalah yang tadinya bukan masalah
malah bisa jadi penyakit kulit atau malah jadi masalah. Jadi hal yang utama dan pertama juga kita harus kembalikan kulit kita menjadi lembab lagi, jangan kering lagi, kira-kira begitu. Oke, terima kasih dok untuk materinya nih. Kita lanjut ke sesi kedua ya dok ya. Ya, Sekarang monggo. oke nih buat Sobat Minji, sekarang kita memasuki sesi kedua di berbagi informasi episode 10 ini. Jadi buat teman-teman di sini, buat Sobat Minji di sini yang mau tanya-tanya boleh tulis aja di kolom komentar, nanti akan Minji pilih ya beberapa pertanyaan untuk Dokter Yudo seperti itu ya dok ya. Ya. Terima kasih juga nih untuk Dokter Yudo untuk materi yang sangat insightful ini. Banyak informasi baru juga nih yang Minji dapatkan ya, juga untuk Sobat Minji dapatkan. Nah, mungkin dari Dokter Yudo boleh memberikan closing statement atau mungkin kata-kata nih untuk para Sobat Minji. Ya, baik. Terima kasih Kak Minji dan juga Sobat Minji yang masih stay tune sampai saat ini dari awal mungkin ya. Nah, yang pertama yang menjadi closing statement saya adalah kita harus mampu mengenali kulit kita sendiri, ya. Kita harus mampu mengenali tubuh kita sendiri. Artinya, kalau misalnya ada masalah, kita akan tahu kira-kira penyebab awal dari masalah tersebut apa. Kemudian, yang kedua, kita juga harus mampu mengenali apa yang bisa kita lakukan untuk menangani masalah tersebut. Dari masalah-masalah yang sudah kita bicarakan dari tadi, kita akhirnya tahu bahwa kulit kering merupakan salah satu masalah utama dari orang yang merasakan gatal. Ya, kita tinggal di Indonesia. Di Indonesia itu banyak sekali bahan-bahan ternyata yang berasal dari alam yang mampu memperbaiki sawar kulit kita dengan memperbaiki kekeringannya. Jadi nggak usah jauh-jauh pergi ke US cuman buat beli body lotion yang harganya mahal, pulang ke Indonesia dengan bangga ngolesinnya di depan khalayak ramai. Nggak ada guna, Bapak Ibu. Ya, sama aja itu dengan penggunaan minyak zaitun yang zaitunnya dari Indonesia. Ya, atau sama aja itu yang menggunakan obat-obatan dari luar dengan bahan-bahan herbal yang ada di Indonesia, misalnya kunyit, turmeric gitu ya. Saya sendiri tadi baru selesai dari suatu penelitian yang mengatakan bahwa kunyit atau turmeric itu sendiri ada kandungan antioksidannya gitu. Jadi selama produk-produk kita sudah terregistrasi oleh BPOM dan juga terregistrasi halal tadi ya, artinya kita percayakanlah dengan institusi pemerintah tersebut bahwa produk tersebut aman. Jadi kita back to nature, back to roots. Apa yang bisa kita persiapkan terlebih dahulu yang dekat dengan kita yang untuk mampu menangani rasa gatal tadi. Jadi selain kita identifikasi, kita cegah, dan kita tangani secara awal, dan terakhir kita tutup, kalau masih tidak membaik, tolong segera ketemu dokter. Jangan coba-coba. Oles satu nggak berhasil, ya jangan ganti oles yang lain sampai 50 kali berulang-ulang dalam 1 tahun, baru ketemu kami para dokter. Itu namanya sudah terlambat. Yang tadinya bisa diobati 1 minggu, jadinya pengobatannya bisa lama berbulan-bulan. Nah, jadi jangan terlambat untuk konsultasikan masalah kulitnya kepada dokter yang berkompeten, kemudian ceritakan apa adanya, dan ceritakan apa yang sudah dioleskan juga. Jadi riwayat pengobatannya juga termasuk disampaikan kepada dokternya. Mungkin kira-kira itu dari saya, Kak. Oke, terima kasih Dokter Yudo. Kita membacakan ya dok ya, kita cari-cari nih mana pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Minji. Ada nih, Minji menemukan ada yang bertanya, dok, kalau kita menderita autoimun, apakah gatalnya tidak bisa hilang sampai seterusnya ya dok? Ya, baik, terima kasih. Untuk penderita autoimun atau pasien autoimun, itu memang kondisi tubuhnya, imunitas tubuhnya itu tidak seperti pasien non-autoimun, ya. Jadi rasa gatal yang dicetuskan oleh pasien autoimun kebanyakan memang karena kondisi imunitasnya tadi yang belum beres nih. Nah, biasanya dokter akan memberikan presepan-presepan obat untuk membereskan dulu imunitas yang di dalam, ya. Jadi dari dalam badannya imunitas yang penyebab gatalnya tadi sendiri itu harus diturunkan terlebih dahulu. Kemudian barulah ditambahkan dengan
yang dari luar, misalnya mengoleskan pelembab yang direkomendasikan oleh dokternya, atau mengoleskan minyak, atau menggunakan sabun yang kita rekomendasikan. Jadi, untuk autoimun apakah bisa hilang gatalnya? Bisa, tidak usah sedih ya. Pasien autoimun memang rata-rata ada rasa atau sensasi gatal di kulit. Nah, itu sampaikan saja ke dokternya supaya nanti pengobatannya juga bisa spesifik ke rasa gatal juga. Ya, imunitas yang diturunkan atau obatnya itu bisa diganti, dinaikkan atau justru dikombinasi. Ya, kemudian ditambahkanlah nanti dengan bahan-bahan yang mampu meredakan rasa gatal dari luar juga. Jadi autoimun masih bisa hilang rasa gatalnya dan diperbaiki kulitnya. Kira-kira begitu. Oke, terima kasih dok. Semoga terjawab nih untuk kakak Rusi Dilan. Ada lagi dok yang bertanya, dok saya sering mengalami biduran, alergi udara. Gimana dok mengatasinya? Capek dok minum obat terus. Ya, baik. Terima kasih. Paling nggak enak ya namanya alergi udara ya, karena kita nggak mungkin tinggal di Mars atau bulan yang nggak ada udaranya ya. Ya, jadi belum ada rumah di sana ya, kaplingnya belum dijual gitu. Jadi memang untuk alergi udara itu harus diidentifikasi dulu udaranya ini apanya, karena nggak ada sebenarnya orang yang alergi udara ya. Biasanya alergi apa yang ada di udara tersebut. Satu, debu gitu ya, atau asap ya, atau polusi-polusi lain yang sifatnya gas dan aerosol. Nah, itu berarti kita harus identifikasi dan hindari ya. Kemudian yang kedua, juga yang bisa menjadikan kita menduga ini adalah alergi udara, itu juga suhu. Ya, misalnya kalau lagi dingin, lagi di bawah AC, itu juga bisa mencetuskan rasa gatal atau biduran. Nah, jadi kembali lagi, Sobat Minji, identifikasi. Ya, kalau akhirnya kita tidak bisa mengidentifikasi, pergi ke dokter, kita bantu deh identifikasi penyebabnya apa. Ya, jadi kira-kira begitu. Memang untuk orang-orang yang punya alergi terhadap suatu bahan yang terkandung atau ada di sekitar kita, terutama di udara, itu memang cukup sulit kalau kita tidak mampu identifikasi. Kalau sudah kita identifikasi, misalnya penyebabnya adalah debu tungau rumah, atau misalnya penyebabnya adalah biasa tuh kalau kita bekerja di suatu tukang kayu gitu ya, debu-debu yang ada dari sisa-sisa potongan kayu itu juga bisa mencetuskan gatal dan biduran ya. Atau misalnya penyebabnya adalah dingin, nah nanti dokter akan meresepkan obat yang bisa diminum baik rutin, kalau misalnya sudah terkontrol juga bisa diminum hanya waktu kambuh saja ya, atau hanya waktu ketika kita tahu nih kita akan kontak nih. Jadi dia udah tahu alergi dingin, dia mau naik ke gunung tertentu, ya artinya bisa diminum dulu obatnya sehingga nanti di gunung dia nggak garuk-garuk lagi. Gitu. Jadi apakah obat itu diperlukan seumur hidup? Selama proses alerginya masih ada di tubuh kita, artinya kemungkinan obat-obatan itu memang harus dekat dengan kita. Tapi apakah harus diminum setiap hari? Tidak. Gitu. Jadi hanya diminum ketika ada masalah saja. Nah, apakah lama-kelamaan seseorang itu bisa dok tanpa minum obat lagi? Bisa, ya. Nah, itu tadi yang saya bilang ada terapi yang namanya itu untuk desensitisasi. Artinya kalau kita alergi di awal, lama-kelamaan tubuh kita akan belajar beradaptasi untuk tidak alergi lagi terhadap hal tersebut. Gitu ya. Nah, itu Oke. dengan konsultasi dokter terlebih dahulu gitu ya. Oke. Jadi harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu gitu ya dok ya? Betul. Oke, terima kasih. Ada yang bertanya lagi dok. Saya ada keluhan dok, setiap malam sebelum tidur di area selangkangan saya pasti terasa gatal. Tapi kalau siang hari tidak ada terasa gatal. Apakah itu jamur atau penyakit kulit dok? Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Ya, jadi memang acap kali kita juga bertemu pasien yang mengeluhkan rasa gatal di area selangkangan. Ya, apakah itu suatu penyakit kulit atau tidak? Tentunya kita harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ya, minimal datang ke dokter, kita bantu lihat dengan pemeriksaan fisis. Ya, kalau misalnya ada tanda-tanda penyakit kulit, juga ada beberapa pemeriksaan tambahan yang bisa kita lakukan. Misalnya pemeriksaan kerokan kulit, jadi kulitnya digaruk untuk didapatkan skuama-skuama atau sisik-sisiknya,
Kemudian kita periksa di bawah mikroskop, ya, apakah ada jamurnya atau tidak. Karena rasa gatal di selangkangan itu pencetusnya juga banyak. Bisa infeksi, bisa bukan infeksi. Infeksi contohnya adalah jamur, misalnya kurap, kadas, panu, gitu ya. Itu bisa terjadi di area selangkangan, ya, yang bisa kami buktikan para dokter dengan pemeriksaan laboratorium dan juga pemeriksaan mata atau fisik. Kemudian kedua, ada juga penyakit-penyakit kulit yang bukan infeksi, tapi menyebabkan gatal di area selangkangan. Misalnya eksim tadi, ya, atau kita sebut dengan dermatitis. Itu juga bisa terjadi di area selangkangan. Nah, kita juga ada pemeriksaan-pemeriksaan yang bisa membuktikan apakah ini dermatitis atau ini justru infeksi kurap, gitu. Jadi, tanda-tandanya sendiri bisa merupakan tanda dari suatu penyakit kulit. Jadi kalau ibu atau bapak, sobat Ginji, ingin tahu apa penyebab gatal di selangkangannya, silakan diperiksakan saja. Karena kalau dari cerita saja, kita tentu tidak mampu mendiagnosis nih para dokter. Jadi harus ke sana, kita lihat, kita periksa, dan kalau perlu, kita lakukan pemeriksaan laboratorium. Kalau sudah jelas, nanti ngobatinya lebih mudah. Artinya, Sobat Minji yang tadi gatal setiap malam krok-krok itu selangkangan, nggak bakal ngalamin lagi hal yang sama ya. Dan selangkangannya pun awalnya mungkin hitam atau gelap karena gatal dan garukan berulang, ya jangan sedih ya. Kalau digaruk itu kulit bukan tambah glowing ya, justru tambah jelek, tambah burik istilahnya gitu. Ya, jangan sedih kalau sudah diobati, itu kulit area situ pun juga bisa perbaikan atau kembali seperti kulit yang lama. Jadi jangan ditunda deh ke dokternya. Silakan periksakan saja, daripada kita bertanya-tanya kepada rumput yang bergoyang juga tidak akan menjawab apakah itu penyakit kulit atau bukan. Kira-kira begitu. Oke, berarti memang harus ada pemeriksaan terlebih dahulu gitu ya dok ya untuk memastikan nih kira-kira kenapa gitu ya dok ya. Oke, nah dok tadi mengenai penggarukan, kenapa sih dok kalau gatal kalau digaruk itu enak gitu dok rasanya? Iya, betul. Saya juga nggak tahu ya apakah di garukan itu ada micinnya atau enggak ya, kenapa dia rasanya enak ya. Ya, jadi memang rasa garukan itu sendiri masuk ke definisi ya. Artinya gatal itu adalah suatu sensasi yang dirasakan seorang manusia untuk menggaruk gitu. Jadi kalau tidak ada rasa ingin menggaruknya itu bukan gatal. Itu loh. Jadi memang harus ada rasa ingin menggaruk. Kalau pertanyaannya kenapa digaruk enak ya karena dia gatal. Ya, sensasinya itu terlampiaskan dan orang akan merasa sedikit lebih lega atau perbaikan karena digaruk tadi. Jadi sesuai definisinya itu. Nah, tapi proses garukan tadi ya sekali lagi tidak menghilangkan masalahnya, tidak menyelesaikan masalahnya. Jadi memang garuk-garuk itu enak ya, apalagi digarukin. Enak juga itu ya, cuma tidak menghilangkan masalahnya. Itu aja. Oke, jadi memang untuk menggaruk itu bukan suatu solusi gitu ya dok ya, biarpun rasa sensasinya itu enak tapi bukan suatu solusi gitu ya dok ya. Betul. Oke, ada pertanyaan lagi dok. Dok, jika anak biang keringat, bagaimana cara mengatasinya? Lebih baik diberikan krim atau salep atau bedak dok? Ya, baik. Terima kasih. Kalau memang ini adalah penyakit biang keringat yang sudah diidentifikasi oleh dokter, kita sebut dengan miliaria. Penyakit biang keringat di kulit itu disebabkan karena adanya sumbatan. Sumbatan itu terjadi karena apa? Biasanya karena sel kulit mati, karena keringat, dan karena kotoran yang ada di kulit. Jadi justru obat pertama pada anak ataupun dewasa dengan biang keringat yang betul-betul biang keringat, obat pertamanya adalah mandi. Ya, makanya seringkali biang keringat itu terjadi pada orang yang satu, jarang mandi, dua, sering keringetan, tiga, memang sering kontak dengan kotor, misalnya debu, ya, sering main keluar, pulang-pulang keringetan, nggak mandi atau tidak dilap. Karena tadi adanya sumbatan, ya, dan penumpukan kotoran. Nah, itu adalah penyebab dari biang keringat yang awal, ya. Jadi, obat pertamanya tentunya mandi, ya. Kemudian setelah mandi bisa dibantu dengan mengoleskan yang mampu memperbaiki sawar kulitnya atau skin barrier-nya tadi. Ya, misalnya
pelembab, sabun yang dengan pH balance, kemudian juga minyak atau apapun itu yang bisa membantu mengurangi sawar kulit atau skin barrier yang sudah rusak, ya. Kemudian juga hidrasi, minumnya banyak, ya, minumnya cukup untuk usianya. Ya, jadi kalau biang keringat seperti itu, karena sumbatan, artinya didahului dengan buka sumbatannya dulu. Pertama yaitu mandi dulu, ya. Kalau sudah mandi biasanya biang keringat tanpa diobati itu bisa hilang, ya. Nah, kalau ternyata dengan mandi tidak menghilang, selain pelembab juga bisa dioleskan bedak, salah satunya, ya. Tapi juga tidak bisa kelamaan, karena bedak itu kalau dibiarkan di atas kulit justru nanti dia mencetuskan sumbatan baru. Kan kita tahu ya bedak itu kan bentuknya bubuk. Bisa dibayangin tadi kalau udah bolong-bolong ada bubuk-bubuk di atasnya tentunya akan ada sumbatan baru lagi. Nah, gitu. Jadi hati-hati sebagai tata laksana atau penanganan awal silakan. Tapi kalau misalnya tidak perbaikan, sudah wah saya udah ngikutin saran dokter Yudo, saya udah mandi, saya udah oles minyak ini, saya udah pakai bedak, kok nggak membaik juga. Ya berarti mungkin bukan biang keringat biasa atau bukan biang keringat justru gitu. Nah ini masuk lagi proses identifikasi. Silakan ke dokter dan kita bantu identifikasi masalahnya. Oke. Jadi memang untuk utamanya adalah menjaga kebersihan gitu ya, Dok ya. Karena biasanya Ya, untuk biang keringat sendiri juga lebih banyak dialami oleh anak-anak ya, Dok ya. betul sekali. Mungkin karena memang masih anak-anak nih, susah banget disuruh mandi, susah disuruh ini itu gitu ya, Dok. Jadi terdapatlah biang keringat tersebut. Iya, betul sekali. Dan kemudian juga sering terjadi di daerah yang terlipat ya. Misalnya Mm-mm. kalau bayi itu di leher gitu. Mm-mm. Karena kan bayi kan begini terus ya. Dia nangis begini, dia tidur begini, dia bangun ya masih begini ya. Nggak ada bayi yang bangun tiba-tiba dia kayang ya. Jadi dia langsung lehernya nempel gitu. Nah, itu juga salah satu penyebab dari biang keringat. Jadi ibu-ibu atau sobat Minji, orang tua yang punya bayi, sering-sering diangkat dagunya, dikeringkan Oke. keringat bayi kita yang menempel di situ. Itu cara kita mencegah biang keringatnya kambuh. Oke, terima kasih, Dok. Ada lagi, Dok, yang bertanya, Dok, kalau habis gatal-gatal itu biasanya membekas jadi bintik-bintik hitam. Gimana cara menghilangkannya, Dok? Ya, baik. Nah, untuk menghilangkan bekas dari garukan ya, jadi garukan atau penyakit kulit yang menyebabkan bekas kulit menjadi gelap, seperti tadi ya, menjawab juga pertanyaan yang selangkangan bisa jadi lebih gelap atau burik ya setelah adanya suatu gatal atau penyakit kulit di situ. Ya, ada cara-caranya, tapi semua cara itu akan lebih baik kalau skin barrier-nya sudah diperbaiki terlebih dahulu. Jadi misalnya walaupun masalahnya hanya masalah warna yang lebih gelap, tapi tetap kita spesialis kulit, dokter spesialis kulit akan tetap menyarankan skin barrier-nya diperbaiki dulu di daerah tersebut. Ya, kalau skin barrier-nya sudah diperbaiki, sawar kulitnya sudah diperbaiki dengan mengoleskan bahan-bahan yang mampu melembabkan, apapun tindakan dan obat dokternya itu lebih baik kerjanya gitu. Jadi kita para dokter lebih mudah untuk membantu memutuskan mau diapain nih kulitnya supaya cepat lebih cerah lagi. Ada banyak cara yang bisa membantu bekas luka atau bekas penyakit kulit atau bekas gatal itu kembali menjadi warnanya seperti kulit yang dulu. Ya, salah satunya contohnya proses laser, proses peeling, atau cukup pakai obat-obatan pencerah ya. Bisa juga obat-obatan pencerah yang dijual secara bebas, tapi skin barrier-nya diperbaiki dulu ya supaya proses tadi berjalannya lebih enhance, lebih tepat guna ya. Jadi jangan ini kan cuma masalah kulit gelap doang, ya udahlah belilah pencerah kulit. Ya itu mau diolesin 1-2 bulan juga nggak bakalan ada efek kalau skin barrier-nya masih belum benar. Yang ada malah tambah hitam. Jadi jangan kaget ya, kita dokter juga sering ketemu, dok saya udah oles nih krim pencerah yang ada di online, ada di beli di marketplace gitu ya. Premisnya oleh 1 minggu udah cerah tuh kayak kulit bokong bayi lagi gitu. Nggak bakalan kejadian itu kalau skin barrier-nya belum beres. Oh, Ya, utamanya adalah dengan kita membenarkan terlebih dahulu gitu ya, Dok ya.
Iya. Untuk skin barrier ini dibenarkan dulu nih, baru nanti mau laser, mau apa itu baru gitu ya dok. Oke, ada ini pertanyaan terakhir dok. Eksim bisa terjadi karena faktor genetik dok. Hmm. Oh, itu udah pertanyaannya ya, maaf, maaf, maaf. Saya kira masih sekedar Pertanyaan dok. pertanyaan saja. Iya, Ya iya, iya. kurang kurang ada. Apakah eksim bisa terjadi karena adanya faktor genetik dok? Iya, 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 baik, baik. Betul, betul. Ada beberapa eksim yang terjadi karena bawaan, ya. Bawaan itu bisa saja genetik, bisa tidak genetik. Kalau tidak genetik itu sampai sekarang mau ditanya kenapa, kita belum ada yang tahu. Peneliti belum ada yang tahu kenapanya, ya. Tapi yang kita tahu bahwa penyakit kulit berupa eksim itu bisa saja memang bawaan dari pasien. Jadi kalau istilahnya kita menganalogikan ya waktu Allah menciptakan kita ada 10 orang tuh ada satu yang apes saja kena eksim tiba-tiba dan keluarnya kapan usia berapa tuh nggak ada yang tahu gitu ya, itu satu. Tapi ada juga yang memang diturunkan, jadi diturunkan tuh bisa jadi punya anak pasti kena eksim atau bisa jadi anaknya nggak kena eksim nanti cucunya yang kena eksim gitu, jadi bisa skip, tidak harus keluar di satu generasi ya. Nah itu, jadi kalau pertanyaannya apakah eksim itu bisa diturunkan, beberapa jenis eksim bisa, tapi ada juga eksim yang tidak diturunkan. Jadi artinya jangan takut, identifikasi, sekali lagi identifikasi jenis eksimnya supaya dokter bisa menginformasikan nih kira-kira nanti ini eksimnya diturunkan atau tidak. Kalau diturunkan persentasenya gede atau enggak nih untuk ke anak kita gitu. Oke, nah mungkin untuk tadi eksim tersebut itu ada kaitannya nggak sih dok sama darah manis? Ya, saya mencoba mengartikan darah manis itu adalah darah yang kandungan gula darahnya tinggi ya. Jadi seperti pada pasien kencing manis. Hmm. Nah, memang sebenarnya orang dulu mengatakan kalau kulit kita sensitif itu artinya darahnya manis. Ya, saya belum menemukan adanya suatu studi atau penelitian yang menyebutkan kondisi darah manis ini apa sebenarnya. Tapi kalau pasien kencing manis itu memang iya, kulitnya lebih Hmm. sensitif dan lebih mudah ada penyakit kulit dan masalah gatal di situ. Gitu kalau untuk pasien diabetes. Tapi kalau pasien non diabetes jadi kita belum mampu mengidentifikasi apa sih penyebab darah manis? Jadi memang nggak ada ternyata darah manis pada Oke. bukan pasien diabetes. Tapi kulit sensitif itu juga bisa dialami oleh orang yang tidak diabetes. Jadi jangan tunggu diabetes baru mengatakan diri kita kulitnya sensitif. Tidak, ya. Dari awal, dari sejak lahir bahkan, kulit sensitif itu sudah bisa dialami oleh seseorang. Penyebabnya macam-macam tadi ya, dari mulai yang penyakit, dari yang bukan penyakit gitu ya. Lagi-lagi nanti kita dokter akan mampu mencoba mengidentifikasi masalah si kulit sensitifnya ini, apakah ini yang jenis infeksi atau tidak gitu. Jadi kalau dibilang darah manis ya kita artikan saja kulit sensitif. Kulit sensitif itu memang bisa terjadi pada siapa saja. Oke, terima kasih dok untuk materi pada sore hari ini. Kita akan menuju ke sesi terakhir dok. Jadi untuk sebelum kita menutup berbagi informasi pada sore hari ini, Waji mau bagi-bagi hadiah nih untuk 2 orang pemenang yang aktif dan juga menyimak materi yang tadi telah disampaikan oleh Dokter Yudo. Mungkin untuk Dokter Yudo nanti bisa memberikan pertanyaan juga nih untuk para sobat Minji di sini dan untuk para followers Waji juga bisa nanti jawabnya langsung aja tulis di kolom komentar. Jadi boleh untuk Dokter Yudo mungkin mau memberikan pertanyaan terlebih dahulu atau mungkin dari kita dulu nih dok. Dari kita. Ya, silakan dari Kak Minji aja, nggak apa-apa. Kalau saya mah nonton aja sekarang, udah capek juga ngomongnya dari tadi ya. Oke. Sebentar dok. Oke, jadi buat para sobat Minji di sini, Minji akan memberikan pertanyaan ya. Apa saya yang mana sih ini dua ya? Oke, apakah faktor penyebab tersebut berkaitan dengan jenis penyakit gatal? Faktor penyebab penyakit gatal nih buat teman-teman di sini, buat sobat Minji di sini.
dokter, dokter. Siapa nih buat teman-teman di sini yang kira-kira untuk dokter Yudo mungkin bisa dibantu dok. Kira-kira siapa nih yang paling tepat dan cepat jawabannya? Ya, baik. Tepat dan cepat ya bisa kita lihat di sini ada Mami Meira ya, itu untuk yang paling cepat dan kebetulan jawabannya juga cukup tepat. Jadi Mami Meira rasanya Oke, boleh kali ini. Momi Merah. Selamat nih untuk Momi Merah. Oke, sebentar kita pin. Oke, jadi untuk faktornya itu ada infeksi jamur ya, ada infeksi itu berupa jamur, bakteri, parasit, dan non infeksi itu berupa kontak kulit dengan pencetus rasa gatal. Selamat Mami Meira. Kira-kira ada lagi nggak nih buat teman-teman di sini, buat sobat Minji di sini mau kuis lagi nggak? Kalau mau kuis lagi nanti bisa tulis di kolom komentar. Tulis di kolom komentar mau kuis lagi. Kira-kira ada lagi nggak yang ingin mendapatkan? Congrats Mami, congrats mau. Tulis ya, tulis di kolom komentar nih mau kuis lagi supaya nanti kita bisa bagi-bagi juga ya e-wallet kepada sobat Minji di sini. Oke, mau banyak yang mau nih. Ya udah tambah satu lagi. Oke, tambah satu lagi ya pertanyaannya mungkin untuk kali ini pertanyaan dari Dokter Yudo, boleh dok? Oke, jadi pertanyaannya mungkin buat teman-teman atau sobat Minji yang ngikutin ya. Nah, tolong diingat-ingat. Jadi ada 3 pembagian gatal ya. Satu, gatal yang karena penyakit kulit. Dua, gatal karena bukan penyakit kulit atau tanpa penyakit kulit. Nah, yang ketiganya apa, Sobat Minji? Ayo, satu karena penyakit kulit, dua tanpa penyakit kulit, dan gatal yang ketiga apa? Jangan bilang gatal kegatalan ya. Itu saya nggak terima jawaban yang kegatalan itu. Silakan. Buat teman-teman di sini, buat sobat Minji yang tahu ya, boleh tulis aja di kolom komentar. Boleh untuk Dokter Yudo, mungkin bisa dibantu dok. Ya, betul. Yang jawab tepat dan cepat itu adalah Rusidilan 76. Yang ketiga adalah betul gatal karena garukan yang berulang atau siklus garuk gatal kronis. Betul Oke, sekali. Selamat. selamat nih untuk kakak Luffy Dilan. Rusi Dilan. Rusi Dilan. Oh, Rusi Dilan. Selamat kakak. Oke, nah untuk bagi-bagi walletnya kita sudah selesai ya. Selamat nih untuk para pemenang. Nanti bisa langsung aja DM ke Instagram Waji. Wah, gak kerasa nih dok, udah 1 jam berlalu. Ninji mau ucapkan terima kasih untuk Dokter Yudo atas waktunya dan juga sharing ilmunya dengan followers Waji. Jadi buat sobat Minji di sini juga yang mau tahu nih seputar informasi kesehatan, boleh banget langsung aja follow Dokter Yudo ya supaya nanti bisa konsultasi mungkin langsung ke Dokter Yudonya. Oke, Dokter Yudo, terima kasih sekali ya sudah berkunjung nih ke berbagi informasi episode 10 kali ini, Dok. Ya, terima kasih kembali kami ucapkan juga kepada Minji dan Sobat Minji yang dari awal stay tune di sini dan sama-sama kita sharing informasi tentang gatal ini ya. Semoga apa yang saya coba sampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua dan setidaknya menambah wawasan kita tentang gatal, terutama identifikasi dan juga cara menanganinya. Semoga membantu juga Sobat Minji untuk yang sudah pernah mengalami masalah gatal ini. Jadi sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Terima kasih, Dok. Oke, nih terima kasih juga ya buat para sobat Minji di sini yang sudah stay tune menemani Minji dari tadi sore ya menjelang maghrib. Ini udah maghrib ya kakak ya. Oke, nah sekarang saatnya pengumuman giveaway ya. Giveaway screenshot siapa kemarin yang ikutan giveaway friendshot? Hah? Sorry, bukan giveaway tebak botol Waji. Oh, giveaway tebak botol Waji ya. Mohon maaf ya siapa kemarin yang ikut giveaway tebak botol Waji karena sekarang kita akan memberikan pengumumannya. Pengumumannya untuk yang pertama itu ada kakak Echa_Nesa02
dan ada kakak @bezoredi. Nah, buat kakak-kakak di sini, untuk kakak-kakak yang tadi Minja sebutkan ya, ada kakak Chanesa dan kakak Bezoredi, biasa nanti langsung aja hubungi ya, ke DM aja ke Instagramnya Waji untuk mendapatkan hadiah-hadiahnya. Ada itu. Wah, ada kakak Beza, selamat Kakak kakak, Chanesa. dan kakak Chanesa, selamat. Nanti langsung aja DM ya. Dan juga tadi pemenang kuisnya ya, ada kakak Rusi Dilan dan juga ada kakak, Mami. ada Momi ya, ada Ya, Momi Mami. juga. Nanti bisa untuk para pemenang bisa langsung aja DM. Untuk sekarang ini, teman-teman di sini tetap selalu stay tune dan juga ikuti ya. Ikuti sosial media Waji untuk mendapatkan informasi dan hiburan dari kita. Buat yang mau check out langsung aja ke Orang langsung langsung ke Shopee kita, ke TikTok kita, ke Tokopedia kita, ke Lazada kita. Oke? Sampai jumpa di episode selanjutnya.